Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini ada video yang beredar. Kampanye Ridwan Kamil sepi banget. Warga Jakarta, begitu kan ya? Warga Jakarta ogah datang. Benar nggak seperti itu? Ternyata ngeri-ngeri sedap ya, soal dukungan dari Ridwan Kamil. Coba kita bayangkan saja ya. Apa yang kemudian kita lihat hari ini ya, dari Ridwan Kamil secara elektabilitas dan popularitas sudah anjlok ya, makin turun ya. Dukungan dari Kim Plus ini makin berkurang. Terus ya, kampanye Ridwan Kamil makin sepi sana sini ya. Apakah Ridwan Kamil nanti akan pulang kampung atau bagaimana begitu kan? Saya kira kalau ini kemudian penurunan secara elektabilitas dan popularitas ini akan menjadi dampak kepada para pendukung-pendukung Ridwan Kamil. Semakin sepi. Dalam artian sepi itu ya orang akan enggan untuk memilih Ridwan Kamil karena dampak dari sosok Anies Baswedan mendukung Pramono Rano Karno itu sangat luar biasa dampaknya. Jadi padahal sejak awal Ridwan Kamil itu merem saja menang begitu kan. Tapi pada kenyataannya ini mungkin kesalahan fatal dari strategi yang dimainkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Ya karena saya kira program-program yang ditawarkan oleh Ridwan Kamil biasa-biasa aja begitu kan. Nampaknya melebihi dari program presiden. Tapi ya logika sederhananya saja. Artinya impian warga masyarakat di Jakarta itu bukan soal angan-angan, tapi fakta realitas. Ya, apa yang dilakukan Pramono di situ ya melanjutkan apa yang dilakukan program Anies Baswedan. Karena program Anies Baswedan itu sudah bagus. Seharusnya Ridwan Kamil itu ya mengikuti program Anies Baswedan lah begitu. Warga Jakarta kan masih membutuhkan sosok Anies Baswedan. Makanya secara secara logika begitu kan, ketika saya lihat videonya begitu kan ya. Nampaknya ya dari video ini, apakah sesudah atau sebelumnya, ini sedikit sekali, nggak tahu apakah ini kampanye akbarnya atau tidak. Tapi yang jelas dari pemilihan gubernur, kalau yang datang hanya 1.000, 2.000 itu sedikit begitu kan ya. Warga pemilih Jakarta itu berapa? Ya lebih 10 juta. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat saja ya, rata-rata yang datang ya sekitar 1 juta begitu. Di atas 500.000 begitu baru banyak. Tapi kan DPT-nya kan kita lihat saja di situ begitu. Nampaknya ya tidak seberapa. Paling mungkin sekampung begitu kan. Makanya orang-orang akan berbicara bahwa Ridwan Kamil itu dipastikan bisa saja kalah. Tapi ya tunggu saja. Karena kita lihat saja kekuatan dari Prabowo bisa saja memainkan hal itu. Ya kalau Prabowo datang bisa saja di-endorse sana sini ya. Bahkan ya ada yang mengatakan begini dalam komentar-komentar dari netizen itu ya. Kebayang nggak sih guys ya, Reza Angga gabung sama itu Kang ini. Ini kita lihat saja. Nampaknya saya kira ini agak-agak sedikit lah begitu kan ya. Agak-agak gimana begitu. Saya kira dengan adanya kondisi padahal ini akbar loh ya. Padahal ini kampanye akbar. Kok bisa-bisanya kampanye akbar yang datang hanya itu-itu aja? Ya paling cuma berapa begitu. Kalau dicap mungkin ribuan atau berapa. Tapi yang jelas kalau hanya 2.000 saya kira masih kurang. Karena pemilih di Jakarta itu sangat banyak loh. Jadi antusiasme masyarakat Jakarta kepada Ridwan Kamil ini saya kira sudah lemah di situ. Orang lebih kepada Pramono Rano Karno. Coba nanti ya setelah akbar nanti, setelah Pramono Rano Karno ada kampanye akbar di situ. Kalau Anies Baswedan yang datang, wah ini seru begitu kan. Anies Baswedan datang, Ahok datang, wah selesai sudah, udah. Ya Ridwan Pramono Rano Karno dilantik aja, nggak usah dilawan aja. mending dilantik aja begitu kan. Jangan susah payah melawan itu ya. Apalagi sosok Anies Baswedan punya elektabilitas dan popularitas yang meskipun bukan calon tapi yang didukung oleh Anies Baswedan, ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Nggak usah lah, udah Ridwan Kamil dan Suswono nyerah aja udah.
Jadi antusiasmenya sangat tinggi sekali begitu kan. Ya, coba kita baca lagi ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Gimana nggak sepi dulu ya, kerjaannya si Emil suka itu-itu aja ya. Yang penting nggak ada serangan fajar dan bansos. Insya Allah kalah. Jangan sampai kayak Pilpres, kampanye sepi tapi menang gelembung 58%. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Jadi artinya apa? Berbagai cara untuk dilakukan demi politik itu tidak sehat ya. Yang tidak boleh dibolehkan, yang boleh malah tidak boleh dan sebagainya. Justru demokrasi ini akan mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya kebebasan demokrasi kita begitu kan. Kebebasan untuk memilih siapapun terserah ya. Jangan sampai menggunakan dengan cara-cara yang tidak baik. Misalnya ya, bansos, money politik, kekerasan, ya, terus kemudian apalagi ada pembunuhan. Itu tidak boleh dalam negara kita. Karena negara kita ya, sesama masyarakat Indonesia, sesama masyarakat saudara-saudara kita, apalagi sesama muslim begitu kan ya. Masa mau bertengkar dengan gara-gara politik kok begitu kan? Kita harus berpikir secara rasionalitas. Justru orang-orang yang menggunakan kekerasan dalam dunia politik ya, dia tidak tahu, tidak paham masalah politik. Politik itu adalah seni kita. Politik itu adalah bagaimana cara kita ya untuk mengekspresikan. Itu aja, sama dengan TikTok sebagai hiburan. Jangan ditangkapi dengan serius ya, jangan ditangkapi dengan sesuka hatinya begitu kan. Tapi ditangkapi dengan santai, rileks. Kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Itu kan lebih baik begitu kan. Kalau tidak mau kalah ya nggak usah menjadi calon ya, biarkan aja negara kita seperti itu. Makanya ini menjadi penghambat loh kepada demokrasi kita begitu kan ya, dalam artian bahwa hal-hal kayak begituan ya menjadi penghambat yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Ya, karena menggunakan hal-hal yang tidak baik. Negara kita itu banyak ya. Saya mengatakan begini, selama masyarakatnya masih diadu domba, selama masyarakatnya masih bisa disuap ya, dikasih uang ini mau, dikasih bansos ini mau, lalu kemudian dipilih, itu tidak akan pernah maju negara kita dan demokrasi kita. Kita camkan itu. Dikasih bansos yang harganya 100.000, mau mereka memilih. Coba memilih dengan rasional. Siapa yang kemudian menjadi memimpin yang lebih baik? Ya, kalau terbukti memimpin silakan, begitu, tidak ada masalah kepada siapapun. Jadi artinya apa? Artinya bahwa hal-hal kayak beginian ya masih diperebutkan dengan kekerasan. Itu tidak boleh ya. Makanya berbagai cara strategi yang dimainkan, bansos dikerahkan, sana sini dikerahkan. Apa maksudnya begitu? Alhamdulillah ratusan ribu orang yang hadir termasuk pendukung Fufu Fafa, warga Jakarta pendidikan. Iya, memang warga Jakarta itu adalah pendukungnya adalah rasional, pendidikan ya. Pendidikan itu masuk kepada kategori rasionalitas ya. Terus kemudian agamis. Dua hal inilah yang kemudian saya kira menjadi kekuatan besar. Nampaknya karena PKS menjadi pemenang ya dari kursi dari DPR, saya kira ya partai-partai lain dapat apa begitu kalau Ridwan Kamil menang, kan itu logikanya begitu kan ya. Tapi kalau PDIP yang menang belum tentu juga, karena basis dari PDIP itu di masyarakat DKI Jakarta masih salah satunya adalah masih belum berkenan untuk memilih PDIP, salah satunya begitu kan. Makanya agamis itu sangat penting ya untuk memilih itu. Walaupun secara tidak langsung ya pendukung-pendukung Ridwan Kamil sekarang sudah agak menurun, terus kemudian elektabilitasnya agak menurun, mungkin kesalahan dari strategi itu. Tapi secara program saya kira baik juga begitu kan ya. Sama-sama baik, tapi masih belum tersentuh kepada masyarakat ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.